ada kenalan. Ini SMP lagi nih, masih SMP. masih SMP. Soalnya SMP itu tahap aku mengenal dunia yang sesungguhnya. Dunia yang pelangi itu. Oke, pelangi warna-warni itu. Iya, Oke. pokoknya SMP, dimulai dari SMP itu fase pertama aku. Oke. Jadi kenalan sama cowok di atas aku, mungkin jaraknya 8 tahunan. Oke. 8 tahunan waktu itu. Ustadz malahan. Halo guys, kembali lagi bersama saya Harry di Hapot Channel. Tentunya buat kalian semuanya para subscribernya Hapot Channel, terima kasih sudah selalu stay tune di sini dan selalu menunggu-nunggu konten dari Hapot Channel tentunya. So, kali ini kita akan ngebahas-bahas tentang cowok lagi ya guys. Di samping saya ada cowok nih. Jadi kita akan ngebahas yang apa ya namanya ya, yang luar biasa tentunya, bukan Hapot Channel tentunya kalau bukan ngebahas yang frontal-frontal. Dan tanpa berlama-lama kita langsung nanyakan ya, narasumber yang ada di samping saya. Kita memperkenalkan diri dulu ya, biar kalian tidak kepo, biar kalian tidak penasaran. Saya akan tanya langsung. Siapa nama Dek? Fajar. Fajar. Iya. Oke, namanya Fajar guys. Gitu. Boleh tahu umurnya berapa? Sekarang umur 22 tahun. 22 tahun. Is. Muda ya? Muda nggak sih? Muda lah gitu loh, muda lah. So, ini adalah Fajar, umur 22 tahun, asli Sumatera. Terus lagi merantau di kota Jakarta ini, kota besar, lagi berjuang, lagi ya semuanya lah gitu loh. Lagi mencari jati diri tentunya guys gitu loh. Jadi untuk kalian semuanya Hapot Channel, tanpa berlama-lama langsung kita korek tentunya. Langsung kita tanya langsung aja ya, biar kalian gak penasaran. So, tapi pertama-tama makasih loh Dek ya udah datang ke Hapot Channel ya. Wow, luar biasa. Luar biasa perjalanannya dari ujung sana ketemu ujung sini gitu. Makasih ya Dek ya. Sama-sama. Sehat Dek? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semuanya sehat ya, lancar ya, Iya. datang ke sini ya. Oke. So, agak gimana ya gitu loh. Tapi ini konten gitu, kita harus tahu gitu loh. Bener. Dan dia juga pengen berbagi cerita, berbagi pengalaman juga di Hapot Channel gitu kan. Ya udahlah, kita tanya langsung aja lah. Fajar. Iya. Oke. Dengerin abang baik-baik. Karena Oke. kan gue paling tua nih di sini ya. Oke, siap. Ya terserah kamu sih mau ngomong gua, lu, gua apa saya atau apa, terserah, bebas di sini ya. Siap. Oke. Fajar. Iya. Hapot Channel ya, terutama untuk subscriber Hapot Channel pengen tahu nih ya. Kamu ini kan pengen bercerita nih di Hapot Channel. Iya. Kita pengen tahu sejak kapan kamu ada kelainan seksual, ya kan guys gitu. Oh, pedes nggak sih? Kelainan ya. Ya kelainan deh. Gitu. Kalau ditanya sejak kapan, itu udah rata-rata orang udah pada tahu kalau orang udah punya kelainan seksual tadi itu udah dari kecil atau mungkin udah dari baru-baru sekarang juga bisa. Tapi kalau menurut aku yang secara pribadi itu udah dari kecil. Kayaknya udah dari lahir juga udah takdirnya udah kayak gini. Kok bisa begitu? Nggak tahu juga. Karena udah dari aku udah bisa nginget masa kecil itu emang rasanya udah kayak gini gitu. Oke. Feelingnya terhadap sesama itu udah ada gitu. Oke. Boleh lebih detail lagi nggak? Misalkan kamu bilang dari kecil kan? Iya. Oke. Bahkan kamu bilang bahkan sebelum lahir mungkin. Mungkin udah ditakdirkan mungkin ya. Ditakdirkan seperti itu. Nggak semua orang loh. Iya. Terus tapi ada nggak sih waktu kecil kamu di umur berapa gitu kan yang memperkuat kamu menjadi seperti ini, dilecehkan atau mungkin diapain gitu yang membuat kamu lebih parah seperti ini? Kayaknya faktor lingkungan deh. Faktor lingkungan karena aku waktu kecil dulu mainnya lebih ke bukan ke cowok, main apa namanya sesama aku gitu. Kalau misalnya main kelereng atau main apapun, aku lebih ke mainnya sama cewek. Jadi di faktor itu karena lingkungan aku rata-rata teman aku cewek, jadi otomatis apa yang cewek suka aku juga suka gitu. Oke. Terus karena nggak tahu juga dari kapan, cuma aku ingatnya udah, wih,
kalau nengok laki-laki itu kayak oke gitu. Oke, cuma pas udah sereknya itu udah waktu SMP atau waktu menjelang SMP puber sih sebenarnya. SMP puber. Iya. Jadi intinya dari kecil kamu udah terbiasa bermain dengan cewek lah ya? Iya. Lebih kebanyakan main sama cewek daripada cowok. Bener. Terus mainan apa itu? Bisa detail nggak? Boneka-bonekaan mungkin? Enggak? Bisa jadi. Emang pernah main boneka-bonekaan juga. Main apa sih? Pengen tahu kita waktu itu. Kalau di kampung aku, tepatnya di desa aku itu kayak ada main kelereng-kelerengan, terus ada main lompat tali gitu. Lompat tali? Iya, aku malah juara 1 kalau main lompat tali. Bener. Lompat tali itu yang lompat karet kan? Bener. Kalau di daerah aku namanya lompat kajai kayak gitu. Itu kajai itu kalau di Minang itu namanya kajai kan. Cuma kalau di bahasa Indonesiain deh karet kan. Jadi karet itu dibentuk kayak tali gitu, ukuran bisa sampai 3 atau 2 meteran gitu. Itu yang diloncat-loncatin. Terus apa lagi selain itu mainannya? Main masak-masakan mungkin. Main masak-masak. Iya, pakai tanah. Main rumah-rumahan. Main suami-suamian. Jangan. Oh enggak. Belum sampai ke sana. Oh, jadi intinya masa kecil kamu itu ya bermain dengan cewek itu udah hal biasa aja gitu. Enggak, tapi bermain juga nggak sih sama cowok-cowok? Main, cuma enggak terlalu intens ya. Kayak cuma teman dekat doang, 1-2 cowoknya waktu SD gitu. Rata-rata waktu SD aku juga udah kayak enggak mau main sih sama cowok, kayak menghindar gitu dari cowok gitu. Karena kalau main sama cowok tuh kan jahil-jahilannya kan agak kasar, jadi aku ngehindar gitu. Jadi terus mulut cowok itu lebih parah ketimbang cewek. Contohnya kayak gini aja, udah tangannya kasar kan, kayak dipukul lah, diginiin lah gitu kan. Kalau sama cewek mana ada gitu kan. Kalau sama cewek mah cuma ngegosip doang ya. Kalau sama cowok mah jahilnya kelewatan gitu. Main fisik lah. Main gitu fisik, kan. main kata-katain gitu. Ya, main fisik. Atau juga pernah diusir waktu SD tuh kayak ngapain sih main di sini gitu. Lu kan temennya sama cewek sana, pakai rok aja deh gitu. Oh, dibully. Iya. Nah, terus kita boleh tahu nggak sih kamu itu background keluarga deh. Kamu tuh anak keberapa? Background kedua orang tua itu kalau di kampung papaku peternak kayak ayam, sapi kayak gitu. Terus mama aku juga ikutan papa aku ngejualin ayam, ngejualin sapi gitu. Kalau di kampung mah udah orang kaya kalau punya sapi itu udah orang kaya. Ya, peternak gitu, ngejualin lagi. Ya, terus kalau dibilang broken home gitu. Karena dari aku kecil, dari aku baru lahir umur 3 bulan, aku udah ditinggalin sama bapak aku. Udah ditinggalin maksudnya istilahnya itu cerai enggak, cuma dia pergi kawin sama cewek lain gitu. Iya. Jadi bapak kamu ini pergi meninggalkan ibu kamu lah ya. Iya. Tanpa cerai gitu. Tanpa cerai. Jadi broken home lah itu ya. Iya. Kamu anak keberapa, Pajar? Kelima. Anak kelima. Tapi kalau misalnya masih hidup semuanya aku 7 orang bersaudara. 7 orang bersaudara. Kalau hidup semuanya cuma sisa 5 sekarang. Aku yang terakhir. Oh, kamu anak bontotnya lah. Iya, benar. Aku anak bontot. Anak bungsu. Benar. Berapa cewek, berapa cowok? Cewek 3, abang aku 1 di atas aku, terus aku. Berarti ceweknya 3, cowoknya 2. Jadi cowok berapa tadi? 1. 2 sama aku. 2 sama kamu. Iya. Terus yang lebih 3-nya cewek. 3-nya cewek. 4 kali ceweknya. Enggak, jangan. Laki ini. Oke, Pajar ya, selanjutnya. Kamu di keluarga. Iya. Ada nggak sih di keluarga kamu yang apa namanya ngelihat gelagat kamu dari kecil ada perbedaan gitu, yang kayak suka main cewek, ditegur nggak sih sama mungkin lebih dekat ke ibu kali ya? Benar. Ditegur nggak sih? Pernah ditegur nggak? Jadi ada satu momen gitu. Dulu kan kakak aku yang pertama itu kayak punya kamera gitu kan. Oke. Jadi dia kayak
mau mengabadikan momen lah tibanya waktu aku masih kecil gitu kan. Oke. Jadi aku di foto gitu kan. Orang mah foto kayak gini ya kan. Aku kayak gini. Seriusan, aku kayak gini. Terus ditegur dong, laki mana boleh kayak gitu. Oke. Laki mah fotonya kayak gini dong Oke, gitu. Aku malah kayak gini. Oh iya. Iya, Kamu lihat mana itu Miss World kali? belum ada gitu. Tapi refleks aja begini gitu. Begini, udah. Iya. Nah, terus marah tuh keluarga? Enggak. Masih kayak dibawa bercandain sih, Oh. kayak jangan kayak gitu, kamu kan laki, jangan kayak gitu dong gitu. Terus itu sih yang paling berkesan gitu. Kamu jangan gitu fotonya kayak gini dong gitu. Oke, kalau dari mama, ibu? Kalau mama aku dibilang kayak nggak ada hambatan ya, kayak sok silakan kamu mau gimana pun gitu ya. Maksudnya aku mau pakai apapun dibebasin aja sebenarnya. Cuma balik lagi sama saudara-saudara aku yang emang menentang hal tersebut gitu. Oke. Dari kecil ya gitu. Mungkin faktornya dari ayah kali juga. Ayah juga nggak ada faktor yang mau kan menjadi aku jadi lelaki tangguh gitu ya. Oke. Jadi anak-anak seumuran aku gitu yang hobinya main bola gitu. Jadi intinya waktu Fajar kecil ini nggak ada kasih sayang dari sosok bapak ya? Bener. Nggak dapat lah Bener. gitu ya. Bener. Oke. Karena umur 3 bulan dalam kandungan aku udah ditinggal gitu, pergi sama cewek lain, itu bapak aku. Oke, itu yang kamu dengar ceritanya lah ya, dari dalam keluarga. Terus apa namanya? Ibu kamu menikah lagi atau masih Tidak, sendiri? dia setia sama bapak aku. Oh my god. Bapak aku, buat yang pengen tahu aja nih, bapak aku istrinya udah 6. Mama aku yang pertama. Mama aku yang pertama. Ganteng kayaknya papamu. Contohnya kayak gini. Anaknya aja ganteng kan, apalagi bapaknya. Oke, punya istri 6? Bener. Astaga. Jadi gini, mungkin tahuan aku dan baru tahunya itu waktu SD. Jadi mama aku cerita-cerita gitu. Jadi mama aku tuh hobinya curhat sebelum tidur gitu. Jadi diceritain kalau bapak kamu kayak gini dulu, sukanya kayak gini. Bapakku KDRT juga, Oke. main cewek juga. Gimana nggak main cewek kan? Di desa aku bapak aku yang paling kaya. Oke. Punya sapi tuh berapa gitu, kambing dijualin ke antar kota gitu, deket-deket Sumatera Barat lah, ke Batu Sangkar, ke Padang gitu, ke pasar-pasar ternak gitu. Gimana cewek nggak mau gitu ya. Iyalah, banyak. Kejadiannya itu bapak aku kenapa bisa dapat cewek waktu itu, kalau di Minang itu laki-laki itu hobinya kan berburu babi gitu kan, porbi, berburu babi. Jadi bapak aku pergi kalau nggak salah sepengetahuan itu ke Maninjau pergi buru babi, ketemu lah sama cewek ini gitu. Tapi bapakku juga udah pernah bilang kalau misalnya kalau mau sama aku, kamu harus berani masuk kandang sapi, kandang ternak dulu gitu, baru aku nikahin gitu. Oke. Lah dianya mau, bapakku juga mau, ya gitu. Menikahlah mereka berdua. Oke, udahlah, lupakanlah Benar. bapakmu. Tapi sedikit bapak lagi ya. Iya. Di saat kamu umur seperti ini, udah pernah ketemu bapak? Kalau dibilang pernah ketemu, pernah dong. Oke. Tapi satu hal yang paling sedih di hidup aku itu kalau dia nggak pernah, maksudnya nggak tahu kalau ini anaknya. Karena kenapa? Pertama, yang aku ceritain tadi, aku ditinggal umur 3 bulan. Oke. Terus cuma kayak kakak aku aja yang minta jajan ke pagi-pagi itu ke tepi jalan. Ke tepi jalan dekat rumah aku pagi-pagi, aku inget banget pagi-pagi kakakku kan kuliah, terus dia minta jajan. Aku ngeliat itu orang aja gitu. Oh, ini bapak aku. Tapi sampai detik ini tahu apa enggak? Tapi kalau menurut aku emang nggak tahu sih sebenarnya dia kalau aku ini anaknya gitu. Karena waktu itu pernah momen waktu itu sama kakak aku yang nomor 2. Oke. Nih dikasih tunjuk gitu kan sama aku. Ini anaknya. Terus dia cuma plonga-plongo aja. Oh, aku udah berpikiran kalau dia nggak tahu kalau ini anaknya. Karena waktu terakhir aku minta jajan itu waktu kelas 3 SD-an. Dan itu bayangin waktu dulu aku minta jajan SD itu waktu kelas 3 sama mama aku, itu cuma dikasih 35.000 1 minggu. Bayangin kita bisa bertahan hidup 1 minggu cuma uang 35.000. Gitu. Itu yang paling sedihnya. Aku kayak kalau dibilang benci nggak benci, tapi kayak
Tuh udah jalan hidup aku juga punya bapak kayak gitu. Syukurin aja. Kita nggak bisa memutus silaturahmi juga. Dia bapak aku, ini anaknya. Tahu atau enggaknya aku ini anaknya, itu kembali lagi sama dia. Kalau aku udah tahu itu bapak aku. Dan waktaknya emang kayak gitu. Tapi pernah manggil ketemu dia? Salaman aja nggak pernah. Tapi manggil? Nggak pernah. Oke. Disodor-sodorin tuh sama mama aku kan. Disodor-sodorin, oh itu bapak kamu loh gitu. Aku nggak peduli gitu. Ya gimana ya, ikatan batin kita itu nggak ada gitu. Toh yang ngejaga aku nggak ada, yang ngajarin aku ini segala macam nggak ada, yang sosok bapak ya nggak ada. Jadi ikatan batin itu udah nggak ada, udah hilang aja dalam hati aku. Kayak kalau ngelihat bapak itu kayak udah orang lain orang aja asing gitu. Orang asing gitu. Seandainya kenapa-napa juga bapakmu kayaknya nggak ada perasaan sedih kayaknya. Nggak ada. Cuma ke aku doang. Kalau yang nomor 1 sampai nomor 4 kayaknya dapat kasih sayang tuh. Cuma pas bagian aku aja nggak dapat. Oke, minum dulu deh. Kayaknya menggebu-gebu banget ceritanya. Bener. Iya, Fajar. Aduh, Fajar Sat kayak Fajar Sat boy. Oke, tapi kamu nggak ada rasa dendam sama bapak? Manggil apa sih bapak ya? Kalau aku di rumah Aba. Bapak Aba gitu. Oke, Aba, manggil Aba lah ya. Iya. Oke, nggak ada perasaan dendam sama abakmu atau? Gimana kita punya perasaan dendam? Toh dia nggak ada ikatan batin gitu. Dia nggak punya salah sama aku. Aku juga nggak punya salah sama dia. Tapi dia mungkin gitu. Kamu berpikiran dia nggak punya salah gitu? Menurut aku nggak. Karena dia gimana ya? Ya pasti salah sih pasti ya. Dia ngambil keputusan ninggalin aku sama kedua orang aku ketika kita udah jatuh miskin tibanya, dan dia memilih pergi sama wanita lain ketimbang mama aku yang cantik dan rupawan gitu loh. Karena mama aku dijuluki kalau di desa itu bintang film, karena cantiknya bukan main-main. Iya, rebutan itu. Seriusan. Cantik, gelis. Emang tau gelis? Tahu dong. Oke, jadi intinya kamu nggak one day ketemu bapak kamu juga menerima nggak? Kalau dia datang lagi ke rumah, aku sih terima-terima aja ya. Malah itu suatu impian aku. One day dia bisa datang, dia bisa menyatakan kesalahannya, dia minta maaf ke keluarga kalau selama ini jalan yang dia tempuh itu jalan yang salah, ninggalin kita di keadaan jatuh miskin gitu. Aku nerima dia aja. Dalam hati kecil aku terketok lah hatinya, dia datang ke rumah, nggak bersama lagi nggak deh, cuma minta maaf aja udah. Dia ngakui kesalahan dia selama ini, dia udah ninggalin kita gitu. Sebrengsek-brengseknya dia ngakuin kesalahan aja deh. Bapak minta maaf ya kalau udah gini-gini, udah. Tapi kebetulan udah cerai sih, jadi bodo amat. Oh, udah cerai dari udah cerai. Mama gitu. Udah cerai, dan itu waktu aku masih ujian kelas 2 SM, ujian naik kelas tiba-tiba datang aja tuh surat cerai ke rumah. Mamaku yang udah nungguin dari beberapa tahun yang lewat baru sampai tuh surat. Karena dia mungkin persyaratannya gitu. Dia mau nikah lagi yang ke-6. Ke-6 atau yang ke-5. Jadi syaratnya itu harus ceraiin itu istri pertama. Jadi datang aja tuh tiba-tiba surat ke rumah. Ya udahlah, terima aja. Ya udahlah gitu. Tuh kita udah nganggap dia udah gak ada gitu. Yatim pasif akunya. Ada bapak tapi serasa yatim gitu. Jadi bingung guys. Terus kapan terakhir kali Fajar ketemu Aba? Tahun lalu deh kayaknya. Tahun lalu, dan itu cuma kayak dia apaan sih orang gitu. Apa tiap tahun ketemu gak sih lebaran gitu? Enggak sama sekali. Enggak pernah lebaran bareng sama dia. Jadi yang terakhir kali ketemu itu tahun lalu? Tahun lalu di tempat toko kakak aku. Oh, di luar, bukan yang datang ke rumah? Enggak. Oke. Boleh tahu nggak terakhir bapakmu ini umur berapa sekarang? Nggak tahu lah. Nggak tahu umurnya berapa gitu, perkiraan berapa? Kalau kata mama aku dia lebih tuaan. Lebih tuaan dia. Mungkin jaraknya 2 tahun sama mama aku. 50-an kali ya. Udah, kalau mama aku udah masuk 60. 60. Udah. Berarti 62, 65. 62-an lah. Udah semangat ya. Semangat, harus dong.
Ya cowok harus semangat lah. Harus. Iya kan, Benar. tanpa tapi ada nggak sih sedikit kisi-kisi ya gitu. Di saat ada nggak sih momen dimana misalkan Pajar di saat umur lagi butuh kasih sayang bapak gitu, terus ngeliat orang gitu kan, ngeliat orang yang masih punya bapak, terus ada nggak sih perasaan kayak ngenes gitu loh? Ada sih satu kisahnya itu kayak bapak orang jemput Rafor anaknya. Oke. Jadi waktu itu udah kenaikan kelas atau nerima rapor apa deh waktu itu SMP. Jadi rata-rata kan anak cowoknya atau anak ceweknya dijemput sama orang tua kan rapor kenaikan kelas. Jadi aku kepikiran gitu. Mamaku setiap kali datang gitu, walaupun telat, walaupun kecepatan, mamaku tiap kali pasti nyebut rapor aku. Jadi suatu ketika udah punya rasa kali ya. Oke. Orang kok punya bapak ya gitu. Orang kok bapaknya pada seneng-seneng datang ke sekolah jemput rapor anaknya. Aku enggak gitu. Kayak di situ momen yang paling Sedih. ngenes, paling sedih gitu. Kok aku enggak sama kayak orang lain gitu. Kok kita kan sama, kita makan nasi, kita sama-sama minum air putih gitu kan. Kenapa kita tuh dilahirkan berbeda-beda gitu? Kenapa nggak sama aja? Lu punya bapak, gue punya bapak gitu. Lu punya emak, gue juga punya emak gitu. Kenapa lu keluarganya harmonis, gue enggak gitu? Ada kepikiran, sedih aja gitu ngelihat anak laki-lakinya sama bapaknya akrab banget. Duh. Waktu itu dijemput kan, ada salah satu teman aku waktu kelas 8, dia dijemput sama bapaknya, Rafornya. Dia akrab banget sama bapaknya, walaupun mulut bapaknya kasar, tapi dia lengket banget sama bapaknya gitu. Ini gimana nih nilai kamu gitu? Udah hancur berantakan, kamu punya istri aja lagi gitu. Kamu saya nikahin aja gitu. Walaupun dalam istilah kalau di Minang itu kasar banget ya. Kalau kasar gitu kan. Cuma dia akrab gitu. Dia ketawa-ketawa sama bapaknya. Aku cuma ngeliatin dari jauh aja, dari pojokan. Seneng ya lu gitu. Bisa bercengkrama sama bapak lu, bisa tertawa gurau sama bapak lu, sedangkan gue enggak gitu loh. Berlinang nih air mata jadinya kan. Waktu itu sempat netes air mata itu waktu itu. Nengokin orang itu sama bapaknya ketawa-ketawa. Toh biarin aja gitu, syukurin aja apa sekarang toh mama masih ada yang bisa nyebut rapor aku gitu. Udah itu aja sih sebenarnya. Oke. Jadi dari kecil udah terbiasa sama mama lah ya. Betul. Berjuang sama mama. Bener. Kayaknya kamu paling dekat sama mama daripada abang-abang kamu gitu. Bener banget. Karena yang 3 cewek udah pada nikah semua kan. Terus tinggal abang aku yang punya buka usaha gitu kan. Mereka udah pada ngerantau-rantau juga. Dekatnya sama aku karena tinggal berdua. Tinggal berdua sekarang? Iya, di kampung sana. Tinggal berdua. Oke, balik ke ibu kamu, mama. Ibu rumah tangga tuh punya kegiatan lain? Dulu ngikut bapak kan. Sekarang sejak bapak enggak di dekapan mama lagi, sebagai ibu rumah tangga aja. Karena dia udah seneng sih sebenarnya. Kakak udah PNS, udah punya usaha. Dia duduk tenang aja di rumah gitu. Oke, karena udah anak-anaknya udah pada sukses gitu lah semua ya. Tinggal kamu doang yang belum sukses nih. Benar. Oke, Pajar. Selanjutnya kita kembali lagi ke masalah tadi. Kenapa kamu bisa jadi seperti ini tadi kan? Oke. Selanjutnya Pajar. Kita tinggalkan orang tua kamu, kita tinggalkan background keluarga kamu. Sekarang masalah yang kamu hadapi sekarang ini, yang bergejolak di dunia seperti itu. Sejak kapan kamu merasakan yang benar-benar udah berani gitu loh melalang buana, atau pernah pacaran gitu? Kalau sama cewek pernah, kalau sama cowok terus. Sama cewek pernah? Pernah dong. Oke, kita bahas ceweknya dulu nih. Oke. Pertama kali kenal sama cewek waktu SMP. Iya, waktu puber-pubernya. Oh. Pernah pacaran sama cewek? Pernah. Punya mantan malahan. Udah banyak mantan aku. Bukan sombong ya, cuma ya gimana. Tapi itu udah ini kan, udah dibayang-bayangin. Udah. Cuma aku waktu itu kayak, kalau ini aja ya, di garis bawahin aja, aku nggak sepenuhnya sesuka sesama. Oke, jadi biseksual. Yes, bener. Kamu mengaku itu ya? Yes, karena aku emang suka cewek. Suka cewek juga. Aku emang suka cewek. Ngeliatin cewek cantik aja berdiri. Enggak juga. Tergantung ceweknya dulu. Gimana? Cewek harus gimana sih yang membuat kamu jadi pacaran gitu? Kayak cantik? Cantik sih enggak, manis aja gitu. Gini aja.
kamu kalau ngelihat cewek yang cantik di aku belum cantik di kamu. Oke. Kita kan beda-beda kan. Iya. Kita punya tipe gitu kan. Hmm. Nah, kalau menurut aku cewek versi cantik versi aku sih manis ya. Hijaber. Benar. Oh, hijab, harus hijab. Enggak juga sih, tapi kalau dia lepas hijab lain juga pesonanya tuh. Oke. Iya. Tapi mantanmu hijaber semua. Benar. Oke. Oke. Berarti pernah pacaran dong, pacar ya? Pernah. Berapa kali? Kalau ditanya berapa kali 4-5 ada deh. Oke. Jangan bilang ya setiap naik kelas ganti pasangan. Enggak, aku enggak. Oke. Aku enggak kayak gitu. Ya udah, jadi intinya kamu pernah merasakan cewek juga. Pernah. Pacarannya gimana sih? Kayak pacaran-pacaran biasa aja. Itu waktu itu kan masih puber ya. Kamu udah makan belum? Oke, gitu doang. Nggak Kita jauh-jauh. Nggak jauh-jauh sama kebanyakan laki-laki. Kita nongkrong yuk, kita pergi makan yuk, kita ngedate yuk. Kayak biasa aja. Umur berapa waktu itu? SMP? SMP waktu kelas 1 Masian. Udah tahu pacaran? Udah. Teman sekolah? Beda sekolah. Beda sekolah. Iya beda sekolah waktu itu. Beda sekolah. Iya. Oke. Nah, selanjutnya. Kamu udah pacaran sama cewek. Iya. Oke. Nah, dan dibayang-bayangin itu tadi kamu bilang udah mengakui secara langsung Iya, seksual, benar. Iya. gitu kan? Pernah pacaran juga nggak sama cowok? Nah gini jujur, aku bukan munafik atau gimana. Oke. Aku nggak pernah pacaran sama cowok. Oke. Sama sekali nggak pernah. Oke. Nggak pernah aku pacaran sama cowok. Cowok tuh suka sama aku nggak mau. Kecuali aku yang suka duluan sama dia. Tapi emang dia juga nggak mau sih. Dia emang juga nggak mau. Terus pertama kali kamu suka sama cowok itu umur berapa? Waktu naik ke kelas 8 SMP waktu itu. Oke. Iya. Suka sama siapa itu waktu itu? Teman sekelas. Oh, teman sekelas. Ya. Ganteng ya? Ganteng banget. Oke. Kenapa kamu bisa suka sama dia ganteng? Oke, kita ceritain yang cowok ini ya. Oke, coba. Pertama-tama waktu itu aku waktu sebelum naik kelas 8 aku pernah main-main ke lokalnya dia, ke kelasnya dia. Oke. Nah, terus teman aku juga ada di sana. Satu kelas sama dia. Jadi kok main-main ke sana, dia orangnya asik juga. Asik, bisa ngajak ngobrol, bisa aja bercanda. Pokoknya asik aja dia orang, tapi belum tumbuh rasa ya. Masih biasa-biasa aja. Siapa ini belum tumbuh rasa? Aku. Oh, kamunya. Dia mah normal. Oh, normal. Aku iya. tekanin lagi dia normal. Oke. Oke. Nah, kamu tumbuh rasa itu waktu itu. Belum ada. Waktu itu, waktu kelas 7. Oke, Masih biasa-biasa aja. Nah, aku naik kelas 8 satu lokal tuh. Satu kelas tuh. Kalau di Padang, kalau kelas itu lokal. Lokal namanya. Nanti dia olok-olok orang lagi. Lokal itu apa Anda gitu. Oke. Bukan, kalau di Padang, tepatnya di khusus tempat aku itu kalau kelas itu lokal namanya. Oke. Lokal A, lokal B gitu kan. Oke. Nah, jadi satu kelas tuh sama aku. Si cowok ini. Satu kelas dia tuh. Oke. Oke. Habis itu kita duduk berdua, kita makan berdua, kita main bareng, kita olahraga bareng, pergi ke kantin bareng, pokoknya segala bareng deh. Nah, kok ada yang aneh gitu? Kok ada yang aneh sih gitu? Aku waktu itu ada suka sama cewek, Oke. tapi kok kayak sama dia, ini deh teman yang gue cari gitu, bisa nerima kita kekurangan apa adanya gitu, nggak mandang-mandang fisik, nggak mandang-mandang siapa kita, nggak mandang-mandang ras apa segala macam gitu. Lah kok asik sih gitu. Waduh, ini gue yang salah apa gimana? Gue yang naruh rasa ini kayak bukan jalannya gitu. Karena udah SMP kan, udah berpikir sama logika gitu kan. Oke. Udah kok aneh sih. Ya udah kita enjoyin aja. Aku berpikirnya kayak gini. Dia tahu apa enggak gitu. Soalnya kayak waktu kelas 8 itu aku udah kayak bukan rata-rata temen aku sebenarnya kayak bermain gitu kan. Udah kayak menunjukkan kalau aku tuh suka sama dia gitu. Cuma dia aja yang nggak connect gitu. Kalau aku suka. Tapi mudah-mudahan dia nggak tahu ya. Tapi ada momen gak sih kamu ngasih tahu ke dia gitu, kayak nggak usah ngasih tahu yang vulgar gitu, kayak kamu ngasih sesuatu ke dia gitu yang spesial lah gitu. Jadi aku waktu itu aku ulang tahun. Oke. Terus aku bilang sama dia, aku ulang tahun nih gitu. Kamu mau apa gitu? Terus dia tarik tangan aku, dia ngajakin ke kantin. Cuma beli permen case yang 4.000 tuh doang. 4.000, 1.000 dapat 4. Oke, itu. Ditarikin tangan aku sampai ke kantin. Di situ momen yang kayak wah, gila gitu. Nah, Berbunga itu perasaan berbunga kamu. gitu. Kalau zaman sekarang orang keras gitu kan. Gue keras nih sama dia gitu. Tapi dia nggak kerasin balik gue gitu.
mencintai dalam diam lah gitu sih. Jangan sampai dia tahu kalau sebenarnya aku suka sama dia waktu itu ya. Nah habis itu lama kelamaan kok dia ngejauh gitu. Ngejauh. Ternyata ada temen aku mungkin cepuin gitu. Tuh orang rada nggak beres deh mungkin sama dia. Oh, dia kayak cepuin gitu. Iya, ada orang cepuin ke dia. Gosip lah gitu. Iya. Tuh orang nggak beres deh, nggak normal deh. Soalnya logatnya aja coba deh. Kayak cewek tau nggak sih? Cewek yang suka sama seorang gitu. Mungkin dia kayak baru ngeh juga. Cuma kayak aku kepikirannya dia udah ngejauh gitu kan. Cuma dia masih sempat main sama aku gitu. Cuma nggak seintens dulu gitu, nggak sesering dulu. Cuma aku karena sering main sama dia, terus tiba-tiba dia ngejauh walaupun nggak ngejauh total ya. Dia ngejauh doang. Jadi aku berfirasat kalau dia udah tahu gitu, benar ternyata. Jadi aku di waktu itu satu momen dia memanggil aku gitu. Kamu jangan kayak gitu dong gitu. Maksudnya kayak gitu gimana? Aku tanya sama dia. Ya jangan suka teriakin aku dekat teman-teman kamu lah gitu, manggil gitu, apa deh pokoknya kayak gitu kan. Ntar orang pada berprasangka kalau kita beneran loh gitu. Jadi dia ngomong itu. Jadi kayak jangan kayak gitu deh, geli gua gitu. Jadi di saat itu ini pasti orang udah tahu nih kalau sebenarnya aku udah suka. Dan salah aku juga yang pertama itu, aku juga ngomong ke teman-teman, tapi teman-teman sangkatan aku yang cewek-cewek bahwasannya gue emang demen sama itu orang gitu. Sorry gue potong. Ya. Jadi kamu kalau sama cewek lebih care, lebih care akunya. Lebih terbuka. Lebih terbuka aku. Pernah ngomong pernah gitu? Udah tahu juga teman-teman aku yang sangkatan sama aku, segeng sama aku gitu. Geng apa namanya? Nggak dikasih geng sih. Cibi-cibi. Jangan. Geng-geng populer waktu SMP lah. Oke. Jadi kamu sama cewek itu udah kasih tahu lah gitu. Gue suka tuh sama cowok ini gitu. Iya. Akhirnya gitu. Mungkin lah, dari mulut ke mulut nyampe lah tuh ke telinga dia gitu. Jadi situ satu momen, ini orang udah pada tahu gitu. Nggak seintens dulu kita main waktu pertama-tama masuk ke dalam kelas gitu. Sorry, gue potong lagi nih ya, Pajar. Intensnya ini kayak gimana sih? Intensnya ini? Intensnya tuh kayak rutinitas kita aja, kayak jalan bareng pulang sekolah, makan, duduk bareng, ngerjain PR bareng, olahraga bareng, lu jajanin gue jajanin lu gitu. Kayak di situ kayak teman benar-benar akrab ya. Gini, karena aku boleh jujur, akrab sama teman sekelas aku waktu itu. Cuma nggak seintens dia, nggak sedekat yang sama yang lain. Ketimbang dia. Jangan, belum. Aku pengennya mau, cuma nggak. Kira ada pernah mandi bareng. Jangan, gitu, nggak. Namanya di kampung kan ada sungai gitu kan? Tempat aku nggak. Nggak ada sungainya. Waktu itu SD aku emang di perkampungan. Pas pindah lah SD-nya waktu kelas 2 ke kota gitu. Jadi kalau dibilang kampung banget enggak, udah pindah kota waktu itu. Waktu SD aku pindah dari kampung ke kota gitu. Iya, jadi SMP-nya di kota. SMP ternama di kota aku. Iya. Udah tidur bareng. Tidur bareng maksudnya? Kayak misalkan nginep di tempat kamu atau kamu nginep ke tempat dia, enggak. Cuma pisah-pisah gitu aja. Udah pisah. Jadi intinya intensnya itu di luar rumah. Ya benar. Kayak misalkan kalian traveling mungkin jalan-jalan gitu. Terus kayak di sekolah itu sekolah itu kan lumayan lah pelajaran ya, berapa jam itu kan tiap hari ketemu dia. Iya gitu. Benar. Intensnya itu kamu mungkin sama teman-teman yang lain jaga jarak lebih ke dia mungkin. Dia kan main sama rombongan yang kalau dibilang yang keren-keren gitu kan. Iya. Yang keren-keren yang kalau satu dari kelas 1 sampai kelas 3 itu udah pada tahu kalau dia rombongan si geng sini anak-anak keren gitu. Tahu lah gitu. Kalau di sini tuh anak-anak borju mungkin. Mungkin kalau misalnya ada tuh gengs, dia juga ada gitu. Dia ngikutin tapi dia kayak anak bawang gitu. Kayak dibilang nggak dianggap, ya dianggap juga gitu. Pokoknya dia ngikut aja gitu sama anak-anak yang keren-keren itu. Jadi anak-anak yang keren itu mungkin yang nyepuin aku, karena salah satu teman dia aku paling benci sama dia sampai sekarang. Walaupun dia udah berubah ya.
Berubah. Berubah maksudnya kayak nggak sejail dulu mulutnya. Oke. Karena dia main fisik juga pernah waktu SMP, mulutnya kasar banget. Kasar deh. Kalau dibilang lebih tajam mulutnya ketimbang wanita gitu. Atau mungkin dia saingan kamu kali. Dia nggak suka kamu deket sama dia. Bisa jadi mungkin ya. Bisa jadi tuh. Nah, kalau dia nggak masuk sekolah gimana perasaan kamu? Kayak hampa aja tuh. Satu hari itu kosong aja. Duh, ini orang kemana gitu ya. Kok nggak masuk? Gua Pernah dong momen kayak gitu kan? Pasti pernah. Oke, terus? Gue cari dia sakit kayak gini gitu. Terus aku tanya ke temennya, nanyain dia waktu SD gimana sih? Dia dulu di luar gimana sih penampilannya kayak gitu. Diceritain sama teman-teman sangkatan waktu SD gitu kan. Ya temen itu kelas kamu itu emang kayak gitu dulu. Dia emang kasar, dia emang jorok orangnya gitu. Sampai kamu cari tahu Iya. sifat-sifatnya. Aku cari tahu sifatnya, adiknya ada berapa, mamanya siapa, kerjaannya apa, tinggal di mana, teman-teman yang satu komplek sama dia siapa aja. Sampai segitu. Sampai segitunya, karena itu istilahnya tuh pandang pertama, cinta pertama aku itu dia. Cinta pertama. Iya, falling in love sama dia itu, sama dia. Ya, feelingsnya kuat saya itu sama dia. Oke. Lebih tua dia apa kamu? Aku. Oh, berarti di bawahnya Pajar ya? Tapi untuk angkatannya umurnya ya umurnya tuaan aku. Oke. Aku tahun segini, dia di bawahku gitu. Oke. Iya. Cinta pertama. Iya, pandangan pertama pula. Pandangan pertama. Iya. Terus cinta terpendam. Nah, itu yang paling sakit. Itu yang sakit ya. Iya. Bersama bisa, dimiliki nggak bisa. Oh. Dimilikin seutuhnya nggak bisa, cuma hayalan doang itu. Oke. Karena dia cowok normal, makanya. Tapi nggak pernah mencoba gitu, saking penasarannya gitu, ungkapin perasaan ke dia. Jangan. Nggak berani. Bukan nggak berani, cuma kayak jangan sampai mutusin ini pertemanan gara-gara gua ngungkapin itu gitu, kata saya. Oke. Luar biasa sih kamu menyimpannya itu ya. Perasaan itu. Sampai berpisah deh tuh. Sampai beda sekolah saya. Sampai beda sekolah. Ngarepinnya satu sekolah sama dia waktu SMA, tapi nggak dapet. Enggak. Karena waktu kelas 2 aku naik ke kelas 3, aku pindah sekolah juga. Aku tinggal kelas. Oke. Jadi aku tinggal kelas, aku pindah ke sekolah swasta agama gitu. Oke. Di saat kamu Pajar ya, suka sama dia, tapi menjalani sama cewek juga nggak pacaran waktu itu? Iya. Oh, ada pacar cewek juga? Ada. Gimana ngebaginya? Ya, dia mah teman-teman aja yang cowok ya. Oke. Kalau sama cewek mah full gitu. Oh, full pacaran? Iya, full pacaran. Oke. Tapi hati ke sono. Iya. Hati ke sono. Jadi Pajar nih ya, kamu ya suka sama cowok yang tadi itu, boleh tahu nggak sih namanya siapa? Nggak boleh dong. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Ntar dia lihat video ini, malah aku di DM. Inisial, isinya apa? Inisialnya. Iya. MA. MA, oke. Si MA ini ya kan, kamu temenan sama si MA, terus kamu pacaran juga sama cewek. Iya. Pernah di posisi itu? Pernah. Oke. Pernah aku. Pernah nggak jalan bertiga gitu kemana gitu? Enggak. Jadi kamu bagi-bagi aja gitu. Bagi-bagi aja. Oke. Kalau ditanya full waktu yang mana? Full waktu yang cowok dong, soalnya satu sekolah. Satu sekolah. Iya, kalau yang sama cewek ini beda sekolah lagi. Oke, cuma ketemunya paling malam minggu doang kali ya. Iya. Malam minggu atau enggak hari libur gitu. Iya, benar. Oke. Nah, selanjutnya mau minum lagi nggak? Boleh, udah seret nih. Minum aja deh.